Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Halo Pak Buna, Shalom, selamat Abuna, pagi. selamat pagi. Ya, Selamat semangat pagi, Selamat Ibu pagi. pagi Buna. semuanya. Puji Pagi Tuhan. Buna. Ibu Mana Meli. lambaian tangan sukacitanya. Kita beri semangat untuk rekan-rekan sahabat kita yang lainnya. Puji Tuhan. Haleluya ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau segera mulai ya Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu sudah siap dengan Alkitabnya dan juga catatannya. Apa yang belum lengkap diperlengkapi hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk itu mari sama-sama kita mulai dan kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Allah yang kami sembah, Allah yang maha mulia, Allah Roh Kudus. Kami merendahkan diri kami di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami haturkan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu sungguh indah di dalam setiap kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami percaya Engkaulah yang memberi kekuatan, Engkau yang juga yang memberikan penghiburan, Engkau juga yang memberikan damai sejahtera, sehingga kami tetap dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Dan kami tidak menyanyiakan kasih karunia Tuhan yang adalah anugerah terindah yang kami boleh terima. Keselamatan itu ada pada kami orang-orang yang mau percaya dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang untuk memuji, menyembah-Mu, dan mendengar sabda-Mu sebagai pelita di dalam kehidupan kami sebelum kami beraktivitas hari ini. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita semua dalam keadaan sukacita Tuhan yang dilimpahkan buat kita. Kita tetap percaya pertolongan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus lewat pujian dan penyembahan yang akan kita naikkan sesaat lagi. Sebentar ya. Ya, saya akan mulai share pujian kita hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah pujian kita hari ini ya, Bapak Ibu.
Ku akui ku tak akan bisa menjauh darimu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Haleluya Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kasih setia-Mu yang selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku aman dalam-Mu. Ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Oh. Tak pernah ku ragu akan kasih setia-Mu yang selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku aman dalam-Mu. Ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Haleluya.
akan tenang karena kau dekatku dan lindungiku. Ku akui ku tak akan bisa menjauh darimu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Ku akui ku tak akan bisa menjauh darimu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Engkaulah terang dalam hidup setiap orang percaya, sehingga ketika terang-Mu ada pada kami, maka sesungguhnya sejatinya kami harus menjadi duta-duta terang-Mu, agar setiap orang yang melihat terang Kristus dalam hidup kami, dari perbuatan kami, tutur kata kami, pola pikir kami, mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Karena perbuatan kami baik dan menjadi berkat bagi mereka. Bentuklah kami Tuhan sebagaimana terang-Mu ada di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya kepada-Mu kami berharap dan berserah. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama lanjutkan sebelum kita juga melanjutkan aktivitas kita hari ini. Setelah perenungan kita masing-masing, satu hari lewat, masuk hari yang baru. Biarlah terang Kristus selalu ada di dalam kehidupan setiap kita, agar terang itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena sesungguhnya kalau terang Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka setiap perbuatan kita pasti akan mengundang kekaguman, ya, dan juga pengakuan. Untuk siapa? Bukan untuk kita, tetapi untuk Bapa di surga. Ya, seperti firman-Nya berkata bahwa hendaklah terang Kristus ada pada kita, supaya dengan perbuatan baik kita, mereka yang melihat perbuatan baik kita memuliakan Bapa di surga. Itu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu hari ini saya percaya nih Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap pelita kehidupan yang kita pelajari setiap pagi di BW ini, itulah yang akan menerangi jalan pikiran kita. Yang semalam suntuk atau yang pagi ini merasa kurang baik, ada sesuatu yang terjadi, biarlah firman Tuhan hari ini juga bisa memberikan sebuah terobosan, ya. Tidak hanya jalan keluar, tapi juga apa Bapak Ibu? Terobosan. Nah, terobosan itu ada kalau kita melibatkan kerajaan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita buka sama-sama yuk Alkitab kita masing-masing. Ya, kita masuk di fase di mana hasil dari pertemuan Elia dan Ahab.
Setiap kehidupan orang percaya akan mengalami pertemuan seperti ini. Mari kita buka sama-sama dan kita baca Bapak Ibu. Satu Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai ayat yang ke-29. Kita tidak akan sampai ke 46 dulu, sampai 29 aja dulu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu," situ Allahnya kecil ya, "dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu," kembali Allahnya kecil ya, "tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, atau barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Oke, sampai di situ dulu. Hari ini pesan Tuhan untuk saudara dan saya, yang pertama tertulis di ayat yang ke 20. Ini mewakili orang-orang yang mengajak saudara untuk melakukan satu kegiatan tanda kutip ritual atau kegiatan agamawi. Ya, ini bicara mengenai tradisi, bicara mengenai pergaulan, bicara mengenai seseorang yang berpengaruh dalam kehidupan kita, sehingga kita itu ikut-ikut dengan apa yang dilakukan oleh yang sudah menjadi tradisi itu. Ya, setiap kita akan punya latar belakang tradisi ya Bapak Ibu. Karena tidak semua orang langsung lahir sebagai orang percaya yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, yang ke-23 itu bicara mengenai yang ke-21 itu bicara mengenai apa yang disampaikan oleh Elia. Kalau disederhanakan itu mau sampai kapan? Ya, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, kalau Anda bertanya selama ini kenapa sih kok saya jarang ya bisa dapat damai sejahtera? Kok saya jarang ya bisa ketenangan? Apa firman Tuhan katakan mengenai ketenangan? Versi manusia dulu deh. Ya, versi manusia dulu. Ini secara manusianya di Yakobus pasal 1 ayat 8. Kita buka dulu ya, Yakobus pasal 1 ayat 8. Di Yakobus 1 ayat 8 dikatakan di sana, "Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Saya ulangi sekali lagi. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya.
Jadi kalau mau ngalamin, kita maksudnya mengalami seperti apa rasa pesan dari firman Tuhan ini, yuk sama-sama taruh tangan di dada. Kata orang kita ganti dengan kata aku. Nya kita ganti dengan kataku, ya. Jadi sama-sama kita ngomong gini. Sebab aku yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupku. Abuna, saya tidak mendua hati kok. Mendua hati di sini tuh bukannya bicara mengenai perselingkuhan, seperti suami istri yang berselingkuh saja. Mendua hati itu hati bercabang tadi kan. Nah, mau sampai kapan itu cuma Bapak Ibu dan saya pribadi yang jawab itu. Jadi hari ini pesannya masuk ke pribadi kita masing-masing. Mau sampai kapan kita itu, hati kita itu selalu bercabang. Bercabang dengan apa, Abuna? Bercabang dengan kemarahan, bercabang dengan kesedihan, bercabang dengan kekecewaan, bercabang dengan kebohongan, bercabang dengan kemunafikan, bercabang dengan kepalsuan, bercabang dengan tradisi, bercabang dengan hal-hal yang lainnya. Ayat setelah itu kalau nanti kita baca balik lagi di 1 Raja-Raja 18 tadi kan dijabarkan, sediain 2 lembu, lalu kemudian ini itu dan lain sebagainya. Tapi apinya nggak boleh, apinya minta apinya itu dari atas, dari Allah yang versi masing-masing. Bapak Ibu bisa bayangkan, lihat ketika ditanya sama Elia, bangsa Israel itu nggak bisa langsung jawab. Mana Allahmu? Mereka nggak jawab. Jadi sebenarnya setiap orang itu secara sadar tahu kalau misalnya dia nyembah patung itu salah. Saya bicara tentang kebenaran ya, bukan bicara tentang aliran atau apapun. Dia tahu betul ini salah nih menyembah patung ini. Tapi mau gimana lagi ya? Nah, hari ini tuh pesan pribadinya begini. Mau sampai kapan kita hidup seperti itu terus? Mau gimana lagi? Mau sampai kapan? Karena nanti kalau sampai Tuhan sudah jemput kita, itu semua sudah terlambat. Itu semua sudah terlambat. Karena apa, saudara? Karena sesungguhnya kita ini orang-orang yang bersyukur, ya, patut bersyukur. Karena dengan kematian Kristus di kayu salib, tabir yang menutupi ruang pelataran luar dengan ruang maha kudus itu terbelah yang di bait Allah. Sehingga orang-orang yang awalnya kalau misalnya mau mengakui dosa, zaman dulu tuh gitu. Jadi zaman dulu nih, orang kalau mau ngakuin dosa, dia harus datang dulu ke bait Allah, mengorbankan korban, bawa domba. Dombanya nggak boleh cacat. Kalau kakinya maaf nggak sama atau ada belang atau apa, nggak boleh, nggak layak untuk disembelih. Nanti setelah itu imam besar berdoa, nanti dibawa korban persembahannya masuk ke dalam, tapi masuk ke dalam tuh hanya bisa imam besar, nggak bisa orang sembarangan. Nanti dia yang berdoa. Tetapi kita patut bersyukur, kenapa? Karena Allah inkarnasi jadi manusia. Tepat pada waktu 0 Masehi, Allah inkarnasi jadi manusia. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga ketika ia menjadi daging yang dikorbankan di kayu salib, ia korban yang paling sempurna. Karena nomor serinya sama, kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Allah mengambil rupa sebagai manusia. Dan ketika peristiwa Kristus mati di kayu salib, itu kan tabir Allah, bait Allah tuh terbelah jadi 2. Artinya apa? Sudah diizinkan setiap manusia bisa langsung akses ketemu sama Tuhan.
Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bayangkan Bapak Ibu kalau itu masih diterapkan sampai hari ini. Ketika Anda ketemu sama imam, oke, masih bisa mengaku dosa, masih bisa didoakan. Tapi kalau pas imamnya lagi sakit bagaimana? Terus habis itu Anda dipanggil Tuhan dengan cara apapun itu. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, tabir Allah terbelah menjadi dua. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, hari ini tuh pesannya gampang. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kehidupan kita itu selalu bercampur aduk dengan trauma, bercampur aduk dengan dendam, bercampur aduk dengan kekecewaan. Saya juga mau tanya nih ke Abuna, mau sampai kapan rumah tangga saya ini terus dalam pergumulan? Saya jawab balik, mau sampai kapan selalu berkutat di posisi yang sama seperti itu? Mau sampai kapan Abuna? Saya ini selalu utang. Nah, katanya berkat apa segala macam. Saya balikin lagi. Mau sampai kapan? Pola pikir kita itu selalu kalau ikut Tuhan pasti diberkati, pasti disembuhkan, pasti dapat mujizat. Sedangkan di sini tadi kita diajarkan Allah ternyata banyak, Tuhan adalah banyak, cuman ada yang besar, ada yang kecil. Penulisan Allah yang kecil ini melambangkan hal-hal yang menyerupai figur Allah yang agung, yang besar. Tetapi kuasanya tidak besar. Kenapa? Lawang patung kok. Bagaimanapun juga, sampai Elia berani untuk mengejek. Mungkin itu kamu dewanya lagi tidur apalagi apa. Sampai mau rela untuk apa? Merajah. Merajah itu apa? Melukai diri sendiri. Tapi sekarang kalau kita pikir secara sederhana, kita bisa kagum, hebat ya itu ya. Ketika lagi ada ritual ini, dia beset-beset loh, nggak berdarah loh atau apa. Tapi tujuannya apa? Kan gitu. Atau dia harus potong ayam dulu, lalu nanti orangnya sakti. Ujung-ujungnya juga darah kan? Tapi coba kita terima dan tangkap dengan pola pikir yang paling sederhana. Kalau memang ujung-ujungnya darah, kenapa kita tidak mau mengakui darah Kristus yang jauh lebih mulia dan jauh lebih nyata kuasanya? Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, mau sampai kapan kita juga selalu hidup dalam penyesalan? Mau sampai kapan kita hidup dalam kepalsuan, dalam perselingkuhan, dalam keserakahan? Ini saya tidak ada menyinggung siapapun ya, karena saya percaya di sini tidak ada pelaku-pelaku itu. Tapi kalau ada yang menyaksikan BW ini, Anda masih dalam kehidupan Anda yang penuh dengan kepalsuan, lebih baik Anda bertobat. Jangan hindari firman-firman Tuhan yang sifatnya itu langsung masuk dan membelah dan memisahkan tulang dan sumsum Anda, karena itu rasanya sakit. Jangan hindari firman Tuhan seperti itu. Karena sesungguhnya Allah itu sangat mengasihi engkau. Jadi bagaimana kalau orang ini tidak dengar BW Abuna? Ajak ngobrol aja. Mau sampai kapan kamu hidup seperti ini? Wah, nanti kalau saya ditinggal sama dia bagaimana? Ini contoh misalnya. Kalau saya ditinggal sama dia bagaimana kalau dia lebih milih itu? Terus mau sampai kapan kita lebih cinta manusia daripada cinta Tuhan? Katanya percaya Tuhan Yesus, tapi takut ditinggal sama manusia. Coba, kalau kita masuk lagi lebih dalam, kadang kita suka salah kaprah mengenai arti cinta dan kasih kepada Tuhan. Makanya Elia tuh bisa ngejek ke orang-orang ini. Kalian ini ya,
bisa sampai mempersembahkan emas, perak dan lain sebagainya untuk satu media yang kalian anggap Allah dalam tanda kutip, tapi patung kok. Udah keluar semua sesembahan apa semua. Mohon izin. Ya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa kok Roh Kudus memberikan satu makna ini. Tapi jujur saja Bapak Ibu, kalau kita mau mengakui, jikalau kita sampai ibaratnya nih, saya takut ditinggal sama istri saya. Jadi kita telan pil pahit terus. Tapi kita nggak pernah yang namanya mendoakan, kita tidak pernah yang namanya ngajak ngobrol, atau kita tidak pernah menjadi orang yang mau berubah dari sikap kita. Apa yang terjadi? Nanti akan terjadi eskalasi yang luar biasa. Nanti kita akan menjadi orang yang tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mau sampai kapan kita juga jadi pengejek? Katanya percaya Tuhan. Katanya Tuhan Yesus hidup. Mau sampai kapan? Coba. Sama seperti pertanyaan Elia kepada orang-orang ini. Tapi ketika ditanya pun nggak bisa jawab mereka. Mau sampai kapan menghindari ibadah? Mau sampai kapan malas berdoa? Mau sampai kapan selalu baca tuh buku renungan terus nggak pernah baca Alkitab? Mau sampai kapan menghindari panggilan pelayanan? Mau sampai kapan? Nanti, entar. Aduh, belum dulu deh. Mau sampai kapan kita tuh selalu nahan berkat orang? Padahal di hati kita itu sudah ditaruh nama orang ini, tolong orang ini diberkati orang apa, tapi kita tolak terus, kita sangkal terus. Mau sampai kapan? Terus mau sampai kapan kita selalu berpatokan kepada figur orang atau manusia, bukan pribadi Tuhan Yesus sendiri secara langsung. Dia sudah turun ke dunia. Oleh karena kematiannya, tabir itu terbelah. Dia memberikan jalan masuk buat saudara dan saya. Akses langsung, VIP langsung. Tapi kita selalu tidak menggunakan kesempatan itu. Jarang melibatkan Tuhan. Jarang mengucap syukur. Sudah punya motor, pengennya mobil. Sudah punya mobil, roda 4, pengennya rodanya tambah lagi 6. Karena roda 4 kayaknya biasa aja misalnya. Sudah punya perusahaan satu, pengen lagi bikin perusahaan. Sudah punya perusahaan lagi, pengen lagi pabrik. Tapi tidak pernah melibatkan Tuhan. Kalau ada orang-orang terdekat kita seperti itu, ayo saatnya kita ngomong Bapak Ibu. Ajak mereka bicara. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Tapi tidak usah marah-marah. Elia ini nggak marah-marah. Dia cuma ngomong, mau sampai kapan kamu mendua hati? Kalau ada orang hidup kok nggak tenang ya? Coba tanya. Kenapa nggak tenang? Pasti hatinya bercabang. Tapi kalau hati kita nggak bercabang, kita pasti akan tenang hidupnya. Sekalipun mungkin kita masih bergulut dalam penyakit, kita masih ada tanggung jawab, kredit misalnya, atau apapun itu. Atau kita masih punya tanggung jawab untuk pembiayaan anak-anak masa depan kita. Tapi kita tidak akan dibuat kayaknya bingung atau apa gitu loh. Kenapa? Karena hati kita itu nggak bercabang kemana-mana, terarah kepada Kristus saja. Sehingga yang kita lihat adalah salib itu yang telah menyelamatkan kita. Ketika orang-orang atau keadaan kita mengecewakan kita, kita tetap percaya. Ia Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Makanya ditulis di Ibrani juga demikian.
Di Ibrani pasal yang 10 itu juga ditulis demikian. Kita baca ya, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai 25. Mohon izin Bapak Ibu. Oke, kita baca ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini bicara mengenai pertemuan kita dan hadirat Tuhan. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ini bicara mengenai bagaimana kematiannya itu membelah tabir bait Allah, sehingga tidak ada lagi perbatasan antara orang yang bisa datang ketemu dengan Allah dan yang tidak. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah, karena kita langsung ketemu dengan imam besar yang adalah imam di atas segala imam. Imam di atas segala imam. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini bicara mengenai hati yang tidak bercabang, hati yang tidak mendua. Itu sebabnya Bapak Ibu, mau sampai kapan kita biarkan anak-anak kita kalau lagi ke gereja, biar nggak ribet, biar nggak bikin repot, malah kita kasih gadget. Kita salah Bapak Ibu, terus terang aja. Kita salah, kita keliru, kita berdosa, kita harus bertobat. Kita sedang mengajarkan anak-anak kita kalau ketemu sama Tuhan, hatimu itu bercabang aja. Ibadahnya jalan, tapi kamu bisa buka WA, bisa sambil main game, apa segala macam. Yang penting kamu diam. Itu sudah hal yang fatal. Tidak ada ketulusan dan keikhlasan nanti mereka datang kepada Tuhan. Nanti nih mereka datang kepada kita pun juga nggak tulus dan ikhlas. Kita harus bertobat. Kita harus berhenti jadi orang tua yang malas direpotin anak. Karena kita juga nggak mau kan Tuhan merasa repot banget nih. Kalau kita datang berdoa, lalu dia merasa, kamu nih orang yang repot loh, ngerepotin saya. Tentu kita juga nggak mau, walaupun Tuhan tidak akan seperti itu. Tapi jangan lupa kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Jadi apa yang harus dilakukan Abuna? Ayo kita belajar tulus ikhlas saja. Jangan izinkan hati kita bercabang terus dengan ketakutan atau bagaimana. Ya sudah. Nanti kalau misalnya saya ditinggal, ya sudah, berarti kan rencana Tuhan. Nanti kalau misalnya saya bangkrut, kenapa takut bangkrut? Emangnya ketika kita dapat perusahaan, kita langsung kaya? Kalau Anda tanya dengan pertanyaan itu, saya jawab dengan itu. Ketika Anda sekarang lagi hebat-hebatnya nih, emang langsung hebat gitu? Kan enggak. Kenapa Anda harus takut dengan kebangkrutan? Sehingga Anda akhirnya bercabang dan melakukan banyak hal yang mengkompromikan dalam tanda kutip. Ya habis mau bagaimana lagi, kan wajar di dunia ini. Gak ada yang wajar Bapak Ibu. Sekali Yesus tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Kalau mau benar, benar sekalian. Tulus sama Tuhan. Kita gak boleh lagi jadi orang Kristen dengan akal bulus. Memanfaatkan orang terus, mau sampai kapan? Apalagi ya misalnya kalau kita nih, kalau yang lihat BW ini sama seperti saya, seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala. Ini langsung saya bicara secara straight to the point. Mau sampai kapan kalau kita sebagai hamba Tuhan itu memanfaatkan jemaat-jemaat yang kaya-kaya saja? Itu mau sampai kapan? Diseneng-senengin yang kaya-kaya, diangkat jadi majelis, jadi penatua, biar nggak pindah ke gereja. Kita harus berubah, para hamba Tuhan ini, supaya gereja itu mengalami transformasi, keluarga jadi mengalami transformasi. Ya hamba Tuhan yang mendengar ini nggak boleh marah, ini yang Roh Kudus yang ngomong kok. Karena pertanyaan itu pun juga ada di dalam diri kami sebagai, saya tadi malam ngomong sama anak-anak saya di mesbah keluarga. Ini juga nih, mau sampai kapan Anda sibuk pelayanan, tapi Anda nggak pernah bangun mesbah, baik mesbah pribadi atau mesbah keluarga.
Anda harus berubah. Benar. Kita hebat khotbah, ratusan, ribuan yang nonton. Tapi Anda aja nggak pernah bangun mesbah keluarga. Hubungan Anda dengan pasangan Anda aja buruk. Hidup ini perjuangan. Perjuangan gak cuma sekedar menjangkau jiwa-jiwa. Jangan salah. Orang-orang di sekitar kita juga harus kita perjuangkan. Makanya gereja terus jadi keluarga. Keluarga itu harus jadi gereja. Baru tercapai yang namanya amanat agung itu tuntas. Pemuritan itu nyata. Mau sampai kapan kita takut ditinggal jemaat? Para hamba Tuhan. Mau sampai kapan kita yang aktif di sosial media takut ditinggal followers? Kita harus berubah. Itu yang namanya orang yang tulus ikhlas sama Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan anak-anaknya kok. Dari zaman dulu kita dijanjikan jadi kepala bukan ekor. Kenapa kita jadi ragu sama Tuhan? Makanya ayat 24, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kalau kita sebagai orang-orang yang sudah tahu modal untuk nasehatin orang, kita nasehati. Kan menasehati bukan menggurui. Kan menasehati bicara dengan cara yang benar. Makanya sebelum kasih nasihat, berdoa dulu, minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun tutur kata kita, supaya orang itu nggak tersinggung, supaya orang itu nggak tersungging, ya intinya gitu. Jadi kayak Elia aja ngadepin ini santai-santai gitu, santuy gayanya Elia. Ya kalau arti sesungguhnya sebenarnya bukan mengejek, tapi dia meledek gitu. Sebenarnya arti katanya tuh meledek bukan mengejek ya. Meledek itu beda sama mengejek. Kalau mengejek itu kan konotasinya lebih ke negatif banget. Kalau meledek itu dia menyindir gitu loh. Kadang-kadang kita perlu juga dengan sindiran yang sehat, itu penting. Ya mau sampai kapan nggak pernah mau makan sayur misalnya ke anak-anak. Masa ntar kalau daging udah pada hilang tinggal sayur dong, masa kamu nggak makan sayur? Itu kan menyindir dengan cara yang sehat. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Hari Tuhan yang mendekat bukan bicara tentang kiamat saja Bapak Ibu, tapi bicara tentang waktu kita yang tidak lama lagi di dunia ini, yang entah sampai kapan. Bisa saya duluan, bisa Bapak Ibu duluan. Jadi baru beberapa minggu yang lalu salah satu rekan di BPD juga berpulang ke rumah Bapak. Ada banyak rekan-rekan hamba Tuhan juga berpulang ke rumah Bapak. Tidak semuanya orang-orang yang mengalami sakit. Ya. Hari Tuhan itu sudah selalu mendekat untuk orang-orang yang percaya. Terlepas tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi. Jadi mari Bapak Ibu. Judulnya hari ini, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita sudah keluarin modal untuk menyembah patung terus? Dari semua yang saya sampaikan tadi, nggak perlu saya ulangi lagi. Ini saatnya kita ambil komitmen. Mari Bapak Ibu sekalian. Kita mau ambil komitmen. Mau sampai kapan kita nggak peduli sama adik kita. Mau sampai kapan kita itu tetap nyimpen kesalahan anak-anak kita, cucu-cucu kita misalnya, atau menantu kita. Mau sampai kapan? Kalau hari ini firman Tuhan iya dan nyes gitu. Aduh, kok nancep banget sih? Yuk sama-sama kita pejamkan mata, taruh tangan di dada. Biarlah saya berdoa untuk kita semua. Kami mau mengambil komitmen hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus, menyadarkan kami mau sampai kapan kami hidup dengan hati yang bercabang,
hati yang mendua, selalu khawatir dengan hal-hal yang selama ini menjadikan kami tunggak tenang, jadi parno dan lain sebagainya. Ampunilah setiap kami, supaya kami mampu bangkit dari keterpurukan kekecewaan, keterpurukan ketakutan, keterpurukan dendam, keterpurukan masalah dan hal-hal yang lainnya. Kami harus melihat bagaimana tangan Tuhan selalu memberkati kami dan menjaga kami. Ini yang paling penting. Kalau orang-orang di kanan kiri kami sepertinya nggak tulus dan ikhlas dalam menjaga rumah tangga, dalam menjaga pekerjaan, dalam menjaga pelayanan, kami tidak boleh lagi mengizinkan selalu hati kami bercabang dalam menjalankan pelayanan. Satu sisi menjalani pelayanan, sisi lain kami itu marah, kecewa, mangkal dan kesel, tapi kami nggak mengatakan apapun. Hari ini kami mau selesaikan itu. Kami mau memberikan hati kami seutuhnya dan seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Mata kami terarah kepada salib itu yang telah memisahkan dan mematahkan pembatas-pembatas dari manusia yang mau datang kepada Tuhan. Sebab Engkaulah imam di atas segala imam besar. Engkaulah yang menjadi jalan masuk buat kami, agar kami beroleh kesempatan untuk mengaku dosa kami dan memohon kepadamu. Dan hari ini kami minta untuk sahabat kami yang akan menjalani operasi, Tuhan boleh campur tangan. Yang akan bekerja, Tuhan boleh campur tangan. Yang akan melakukan satu terobosan dalam pekerjaan dan perusahaannya, Tuhan boleh campur tangan. Para istri yang setia, Tuhan akan bela. Para suami yang takut akan Tuhan, Tuhan akan pelihara. Para anak-anak yang terdidik dengan baik, akan Tuhan berikan masa depan. Dan setiap kandungan wanita-wanita yang mengharapkan jawaban, Tuhan akan bukakan kandungan mereka. Tuhan berikan pembelaan agar kedudukan mereka tidak menjadi kedudukan yang kurang dan sia-sia. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang setia, yang tidak pernah memberikan kami janji yang dusta. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkau memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau sudah mengampuni kekeliruan kami selama ini. Engkau juga yang akan menuntun kami hari lepas hari. Terima kasih untuk berkat-Mu dan semua tuntunan daripada penyertaan kasih setiamu yang nyata dalam kehidupan kami. Dan kami siap menerima berkat yang datang daripada-Mu. Bapak Ibu sekalian dan saudara yang terkasih, terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai-mu senantiasa. Buka tangan saudara, inilah berkat yang datang daripada Allah Bapa di sorga, dilimpahkan atasmu, sehingga apapun yang kau rencanakan, kau kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus akan berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, keselamatan, anugerah, mujizat, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang sepakat beriman percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Amin ya. Bu Justin semangat ya Bu Justin. Bu Justin hari ini yang akan melakukan tindakan operasi. Ya Bu Justin selamat ya. Doa kami menyertai selalu. Oke Bapak Ibu sekalian, tetap semangat dan bersukacita. Besok kita ketemu lagi Terima untuk kasih. Terima kasih Abuna. Sama-sama, Ini mau berangkat sama-sama. ke rumah sakit. Wah luar Mau biasa. berangkat ke rumah sakit. Terima kasih. Yuk kita ya Tuhan berkati, semangat ya Ibu. Semangat ya, Tuhan Bu berkati Yustin. ya. Semangat Bu Tuhan Yustin. memberkati. Tuhan sertai. Doa kami Ya, menyertai amin. selalu. Iya. Thank Oke, you, Tuhan thank you. berkati. Sama-sama Bu. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya. Semangat selalu sampai besok. Terima kasih. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Abuna. Oke, jangan kasih
Jangan kasih kendor. Iya. Jangan kasih kendor. Sampai jumpa besok ya. Dah. Dah.